Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Syah Sajaah dari kelas T4F dengan NIM 2331407011111041. Di sini saya akan mempresentasikan pertemuan 6, yaitu autentikasi dan akses kontrol untuk memenuhi tugas UTS keamanan komputer. Baiklah, langsung ke materinya. Autentikasi dan akses kontrol yang dibuat oleh Pak Johan Erika, WP, MKom, dan Pak Firman Pratama Dewantara, SST, MT. Yang pertama yaitu, apa itu autentikasi? Autentikasi adalah proses verifikasi identitas pengguna atau perangkat sebelum diberikan akses ke sistem informasi. Metode autentikasi yaitu ada form login atau login badge, yaitu password based authentication menggunakan username dan password untuk login atau masuk. Jadi yang harus diinputkan yaitu adalah username dan password untuk dapat masuk ke login ke halaman selanjutnya. Untuk autentikasinya sendiri ada multi-factor authentication. Ada 3 jenis, yaitu something you know, username dan password, something you have menggunakan token atau UTP, dan yang terakhir something you are menggunakan biometrik atau sidik jari. Apa itu akses kontrol? Akses kontrol adalah proses untuk memastikan pengguna sistem memiliki hak akses yang sesuai. Jadi kalau hak akses yang pengguna miliki tidak sesuai, maka tidak bisa melakukan autentikasi. Untuk akses kontrolnya ada 4 metode, yaitu discretionary access control, yaitu pemberian akses diberikan oleh pemilik resource. Mandatory, akses ditentukan oleh administrator. Role based access control, hak akses diberikan sesuai peran atau jabatan di sistem. Dan yang terakhir, attribute based access control. Akses kontrol diberikan berdasarkan kebijakan. Untuk akses kontrolnya, yang pertama ada discretionary access, yaitu akses diberikan oleh pemilik resource. Contohnya, berikan akses view, edit ke file folder yang di-share di Google Drive. Nanti kita bisa melakukan edit atau hanya melihat saja. Ini ditentukan oleh pemilik file drive atau resource-nya. Untuk yang kedua, mandatory access control, yaitu akses yang diberikan oleh administrator sistem. Contoh, pengguna sistem informasi hanya diberikan akses sesuai jabatannya. Contohnya ada admin dan user. Jabatan rendah tidak dapat mengakses data atau informasi di atas jabatannya, kecuali diberikan oleh administrator. Dan hak akses ini tidak bisa diubah oleh user, khusus administrator saja. User tidak berhak melakukannya. Dan ada rule based access control, yaitu hak akses diberikan sesuai peran atau jabatan di sistem. Contohnya di SIAM UB, ini hak aksesnya ada dosen, mahasiswa, tendik, kaprodi, dekan, dan rektor. Dan yang terakhir yaitu akses kontrol metode, ya attribute based access control atau akses kontrol berdasarkan kebijakan. Contoh, ini ada 2 step verifikasi dari Gmail, yaitu Gmail mencatat browser, IP address, dan jika akun Gmail diakses dari perangkat baru, nanti Google akan meminta verifikasi atau perangkat lain yang login menggunakan akun kita.
Dan saya akan mencoba mendemokan akses kontrol, yaitu mandatory access control dan role based access control. Nah, di sini ada website sederhana yang saya buat, tidak terlalu bagus, hanya untuk menunjukkan implementasi dari akses kontrol dan autentikasi. Yang pertama ada form login. Di sini kita harus masukkan username dan password yang sesuai agar bisa masuk ke dashboard atau ke halaman selanjutnya. Contohnya, saya akan login sebagai mahasiswa dulu. Nah, untuk dashboard mahasiswa sendiri sudah tampil sederhana seperti ini saja. Ini role yang saya gunakan adalah mahasiswa. Jadi mahasiswa hanya memiliki akses untuk melihat daftar nilai saja. Dan saya akan coba login sebagai dosen dengan username sebagai berikut. Passwordnya nah, di sini saya sudah berhasil masuk ke halaman dashboard dosen. Terdapat daftar nilai mahasiswa lengkap, juga bisa tambah nilai. Kita contohkan saja. Kita masukkan contohnya. Nah, lalu kita klik simpan dan otomatis menambah di barisan paling akhir di sini. Dan untuk dosen sendiri tadi memiliki akses, yaitu sebagai administrasi. Jadi dosen di sini sebagai administrasi yang bisa melakukan akses penuh kepada website saya ini. Dan untuk mahasiswa tadi hanya dapat melihat NIM, hanya bisa melihat nilainya saja. Saya buka lagi. Nah, untuk mahasiswa hanya dapat melihat daftar nilai dan tidak dapat mengakses selebihnya. Untuk dosen sendiri mendapat akses full untuk website. Nah, untuk dosen yaitu di sini sebagai admin yang bisa menentukan role atau user yang ada di dalam website. Di sini admin bisa melakukan kelola user yang nanti bisa mengubah role mahasiswa menjadi asisten dosen. Contohnya di sini saya mengubah Tony yang sebagai mahasiswa menjadi asisten dosen. Jadi, role based access control yaitu hak akses yang diberikan sesuai peran atau jabatan di sistem. Contohnya tadi asisten dosen dan mahasiswa hanya dapat mengakses sesuai yang diberikan oleh admin. Jadi
Begitulah presentasi dari saya, yaitu akses kontrol dan autentikasi. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.